Siap. Yo James, kan gue salah tuh. Kembali lagi sama gue Raymond. Saya Tapi, dan di segmen kali ini Kuliklo dan Vespalo seperti biasa kita mengundang bintang tamu yang bukan bintang tamu kali ya, disebutnya apa ya? Narasumber kali ya, atau apa ya? Apa? Pembicara. Kalau deg-degan wah. Iya, deg-degan gua. Dengan Om Dewo. Kita dipanggilnya apa ya? Owet biasanya. Owet. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa Kuliklo dan Vespalo ini kita mau ngebahas tentang orang-orang, manusia-manusia. Manusia. Iya kan? Pelaku-pelaku yang menggunakan Vespa, mencintai Vespa, merawat Vespa, atau hanya cuman punya Vespa. Tapi latar belakangnya itu beda-beda gitu. Oke. Latar belakangnya beda-beda. Kemarin ada musisi, ada siapa, ada cewek juga. Kali ini kita mungkin nggak terlalu bening kayak kemarin ya. Tapi lumayan juga lah ya, paling nggak dia tinggi. Tadi sebelum masuk aja udah ngomong, nanti duduknya gimana nih, yang penting gue muat. Soalnya gue tinggi, kan males. Jangan ngomongin tinggi lah sama gue ya kan. Jadi Om Owet ini adalah fotografer juga ya, senang fotografi. Jadi kebetulan si Arab nih seperti biasa nanti akan frame. Jadi dekan. Ini kamera minjem. Jadi fotografi juga, motorcycle enthusiast. Ya. Dan kebetulan juga punya acara juga ya. Punya acara ini juga berhubungan dengan kerja. Di sini boleh nyebut merek loh. Oh gitu ya, boleh. Oh, enggak duit gitu ya? Belum, karena kita belum terkenal ya. Oh. Jadi belum ada duitnya. Jadi enggak. Oh, nyebut masuk. Ya, jadi ada konten juga, yang bikin kemarin sempat bikin konten YouTube ya. Iya. YouTube. Jadi Om Owet ini banyak berkecimpung juga di dunia yang pokoknya berhubungan dengan kamera. Gitu. Oke, kalau misalnya mau cerita sedikit. Dewo. Siapa sih Dewo? Nah, ini pertanyaan yang selalu gue tanya. Lu jelasin, lu siapa, Wo? Saya manusia tadi katanya. Ya sama aja kayak di Bali. Iya. Aduh. Ya selain manusia ya, itu kan kita agak bingung juga manusia gimana. Tapi maksudnya Om Dewo ini siapa sih kalau lu mau menggambarkan diri lu gitu dengan kesibukan lu, apakah lu merasa lu adalah seorang entusias motor yang seperti apa atau fotografer yang seperti apa gitu? Waduh. Ngeri ya? Bingung, ngeri banget pertanyaannya. Iya, Kenapa susah-susah amat sih kayak ujian? Ini filosofi. Ini acaranya menyangkut filosofi ya. Aduh, gua apa ya? Bingung juga nyebutinnya. Dibilang antusias, ya gitu, fotografi karena memang basicnya gua ambil kuliah foto. Kuliah foto. Fotografi. Jadi emang dunia pendidikan dari ya, dari foto, masuk di dunia foto, terus stop di tahun 2010, gue masuk ke dunia perusahaan rokok. Perusahaan rokok, yang namanya nggak boleh disebutin? Oh nggak boleh, siapa tahu mau sponsor. Perusahaan rokok. Iya, perusahaan rokok, kemudian sebelumnya gue memang bermain di mobil sebenarnya, karena antusias gitu. Mobil ya? Ya, terus beralih pas gue di perusahaan rokok, gue di Sumatera, balik ke Jakarta, mobil kayaknya jengah. Gue lari baru ke dunia motor. Okay. Wah, kayaknya Jakarta cocok nih. Gitu, motor gue suka, dan akhirnya pertama gue megang itu adalah Vespa. Motor pertama lu Vespa? Pertama gue Vespa. Oke. Gitu. Oke, itu udah kelihatan tuh. Udah ke bridging-nya enak ya? Udah bridging-nya enak. Makasih loh. Oke, terus?
Vespa, gue sempat punya modern dan sempat punya Sprint 79. Klasik. Gitu. Oke. Sprint dijual. Semua dijual. Nggak boleh ditanya alasan dijualnya. Dijual untuk beli yang satu, yang tua lagi. Modernnya gue lepas, lepas, klasik lepas, tapi gue ngambil klasik satu. Oh, klasik. Dua-duanya untuk ngambil yang satu klasik doang. Yang ada huruf V sama BB itu. Iya. Oke. Sebutin. Ya emang mahal ya saudara. Mungkin kalau lo itu lumayan. Gitu. Nah, itulah akhirnya kenapa gue ngambil Vespa, karena kebetulan temen gue bermain di Vespa saat itu. Gue lihat, wah ini motor lucu nih, gitu. Gue bilang asik, keren, gitu kan, besi semua biasanya. Oke. Ya Yang kan? kebanggaan kita banget tuh ya. Betul. Nah, temen gue waktu itu saat itu punya Sprint juga sama PTS saat itu. Ya kan, Bladus sebutannya sekarang. Dulu tuh anjing tuh kok motor udah platnya mati, catnya belontang-belonteng. Terus gue cobain tuh saat itu, wah enak juga. Kayak oke, gue akan cari gitu. Oke, tapi enggak, maksudnya gini. Ya balik lagi ke kata-katanya dia tadi di awal, Om Dewo bilang bahwa gue tinggi. Bukannya agak kebanting ya dengan Vespa? Oke, beruang sirkuit. Enggak, bukan. Maksudnya lu secara nyamannya gimana sih? Masih merasa nyaman nggak dengan Vespa itu? Naikin, maksudnya riding position dan segala macam. Oke, untuk yang sprint enak, ban 10. Oke. Pas gue yang sekarang ban 8 agak kagok. Karena posisinya udah beda begini. Dengkul nyampe ke sini nih ya. Betul, belok juga gak enak gitu. Tapi tetap nyaman ya di gue ya. Maksudnya gue udah nyoba sampai ke Bogor atau apa, jalan walaupun gue kategori orang yang gak sabaran sebenarnya. Tapi pas naik yang si VBB ini, kan mau pelan. Gitu, ya udah akhirnya gue coba nikmatin, tapi emang ini seninya. Semakin pelan nikmat loh. Jadi akhirnya gue jalan kadang-kadang kalau riding sama teman-teman gitu, gue lihat aja kanan kiri gitu, nikmatin. Anjir, gue bilang biar dia tinggal nggak apa-apa, gue bisa aja. Nah, nih. Dewo ini cowok idola para cewek kan lebih senang kalau pelan. Kalau mau pun gak enak. Kalau nggak enak. Jadi maksudnya, jadi ya udah berarti memang lo bawa masih lebih santai ya. Iya. Santai. Nah terus alasan milih Vespa selain lucu ada lagi nggak sih? Pertama besi yang gue lihat waktu itu kan tadi kan. Besi semua, terus bentuknya tuh unik banget kan, karena memang gue di mobil itu memang gue mobilnya tua saat itu. Klasikan juga. Pas masuk ke sini kok sesuatu yang berbeda. Gue coba bergaul ke teman-teman bapak bengkel atau apa, gue lihat wah bagus nih, lucu gitu. Terus ternyata perawatannya juga nggak sesulit yang gue bayangin gitu. Tapi ada cerita sih, pertama kali itu gue punya Vespa. Emang gue mungkin nyari komunitas tuh nggak tahu kemana. Gue pernah lompat-lompat tuh, datang sini, oh dia ada ngumpul, gue samperin, nggak ditengok kok. Menjajakan diri ya, menjajakan diri. Emang mesti gitu kalau mau masuk ke komunitas. Ya? Jadi gue liat di Google sama apa gitu, ada zaman dulu ada kaskus disebut ya kan? Nggak apa-apa kaskus. Kaskus masuk. Kaskus buat nongkrongnya di sini. Dulu itu zamannya kalau nggak salah di dekat Mustopo. Ada tongkrongan apa gue lupa namanya. Oh iya, yang seberangnya tuh. Iya, ada tempat kayak minimarket. Minimarket. Ya gue ingat banget. Itu juga tongkrongan anak lupa ya waktu itu ya. Nah, gue nggak tahu namanya, gue lupa. Tapi dia juga punya tongkrongan satu di Pertok. Itu gue samperin dalam satu malam. Parah gue bang. Anak lama. Parah bang. Pertok udah lama kita nggak denger ya. Pertok itu daerah Pondok Indah buat teman-teman. Iya, Pondok. Pik. Waduh, kata banget tuanya. Jadi lu samperin tuh semua dalam satu malam. Oke, itu karena memang lu seneng nongkrong apa karena emang lu murah? Anjir. Nih, mau ada in frame nih. Kita kan ini in frame. Oh, minumnya. Oke, nih seperti biasa in frame. Jadi buat informasi aja, kita lagi syuting di tempat yang cozy banget, di Jalan Amandau, di Scoot Kopi sama Pizza Lokal. Jadi teman-teman kalau mau mampir sini. Kebetulan yang punya anak Vespa juga. Jangan lupa. Mampir. Lu ngomong rugi banget ya, udah nyuting masuk in frame. Iya. Mampir ya. Biar ada dikit om. Ini kita biar dapat pengumuman lagi. Dan jangan lupa juga teman-teman yang dari kemarin udah nonton, jangan lupa subscribe sama klik like. Itu mandatory. Mandatory. Diminum Om Dewa. Siap. Oke, jadi lu pernah tuh sehari yang benar-benar satu malam. Karena waktu itu gue inget banget itu di hari Jumat. Karena mereka kalau nggak salah nongkrong tuh hari Jumat malam. Gue cek. Wah, kesini gue samperin. Kok nggak ada, sepi. Anjing, dalam hati gue di Mustopo. Cek lagi. Pindah lagi tuh gue ke Pondok Indah. Gitu. Lo tau gue malam itu jalan sama siapa? Sama bini gue berduaan main kayak orang bego. Oke. Tapi bini lu mau? Mau. Bun, kita kesini yuk. Wih,
Ada tuh, gue parkir tuh. Minimarketnya, gue lupa namanya, Family Mart kalau nggak salah. Oke. Gue lupa kotak ya kalau nggak salah. Masuk iklan. Nih di depan mereka nongkrong nih parkir motornya. Gue parkir tuh di tengah-tengah, gue cuma dilirik bro. Liatin, gue cengok. Terus masuk, jajan sedikit minum, gue ngomong di atas, enggak disamperin sampai bubar. Gue bilang, anjir, nanti gue gini banget, tapi ya udah gue tau, oh begini, penting gue tahu. Terus akhirnya gue coba main ke beberapa tempat cuci motor. Ada di daerah Cipete. Cipete iya, ya itu dulu terkenal banget tuh di jalan kecil itu. Iya. Iya. Oh mana mungkin. Tapi saya tetap disukuti dia. Bagus banget. Iya, Tempatnya dia. iya. Jangan lupa rekening. Nah, pas saat di situ, akhirnya gue disamperin sama satu komunitas. Dan disamperinnya juga cukup aneh. Isinya kenapa yang tua-tua? Sumpah jujur. Gue perlu jawab kan? Sumpah jujur. Oke. Yang tua-tua disamperin, udah gue nongkrong. Nah, dari situlah awalnya gue masuk ke banyak beberapa teman-teman di dunia Vespa. Gitu, masuk ke sana dari yang muda sampai yang berusia gitu. Dan ternyata jauh dari yang ekspektasi yang gue harapin bahwa gila ya, Vespa ini soliditasnya kuat banget. Padahal gue orang pemain baru, udah nggak pernah ngeliat gue orang baru. Oke. Gitu, gue main di dunia Vespa kan, nggak tahu apa, yuk nongkrong anak ini. Dan ternyata aktivitasnya cukup penuh dan karena gue masih di Sumatera dan gue akhirnya cuma bisa berapa bulan sekali untuk ikut. Gitu. Tapi perkembangannya sekarang kalau misalnya lu semua merhatiin gitu, lu cukup bisa diperhatikan ya orangnya ya. Kalau ngeliat Om Dewo ini banyak banget nih. Jadi tadi kita janjian juga cerita-cerita sedikit ngobrol di belakang layar. Ini belakang layar. Ya kan? Ngobrol banyak banget kegiatan sama banyak banget komunitas gitu. Maksudnya jangan banyak banget lingkungan komunitas dari berbagai macam jenis dan background juga ya kan. Maksudnya lu juga gue tahu lu juga punya Zip sekarang ya. Iya. Dengan anak-anak Zip, anak-anak klasik juga dan masuk kemana aja gitu. Maksudnya apakah memang itu dunianya Vespa yang terjadi gitu? Apa memang kebetulan aja lu ketemu teman-teman yang enak? Pengalaman gue dari awal itu emang dunia Vespa yang Emang dunia Vespa seperti itu ya? iya. Jadi Harusnya seperti itu ya? iya, mau muda mau tua, lu nggak ngeliat nih. Itu beneran. Dan Arab suka banding-bandingin umur. Lu Berlin juga. gitu. Cuma lahir duluan aja. Dulu inget banget. Itu kenapa gue bilang muda tua itu solidaritas kuat banget. Karena gue pernah waktu itu ikut acara Netret apalah sebuah, gue lupa, gue ikutin. Semua aktivitas Vespa gue ikutin. Kutu Vespa. Itu mah merek ya. Ya. Iya. Gue ikutin semua, kemana gue ikutin, acara ini gue hadir, acara ini. Karena gue ngeliat seru banget gitu loh. Nggak ngeliat lu siapa. Kesana lu sama. Vespa, mau Vespa apa itu nggak dilihat. Vespa aja satu nama. Harusnya gitu. Gitu, Satu Bang. Vespa sejuta saudara. Itu dia. Dan itu gue, wah, dari situ gue makin suka dan akhirnya sampai sekarang anak gue suka banget sama Vespa. Dan motor yang sekarang nggak boleh dijual sama dia. Padahal dia baru sekitar umur 10 tahun. Ini buat aku ya katanya. Karena dari pertama kecil emang gue ajak dia. Gue belum punya anak. Karena waktu kecil itu Jarang nggak enak liatnya kalau ngomong gitu, bener. karena waktu kecil gue ajak terus anak gue. Gitu. Karena kenapa? Gue berani ajak itu karena di Vespa lu mau bawa keluarga, mau bawa anak, enak. Karena gue pernah masuk di satu grup itu istrinya memang couple ride waktu itu. Oke. Nah, itu yang nggak pernah gue bisa samperin tuh. Ini hari ini tergantung gandengannya. Iya. Kena mulu ya. Lain kali Rap jangan cari talent yang udah berpasangan. Nah, ini enak ceritanya. Jadi ternyata Vespa itu banyak bukan kategorinya, ya banyak tuh elemen-elemennya gitu. Baik yang muda-muda gabung dengan yang usia, terus ternyata ada couple juga. Terus ternyata ada gabungan dari grup apa misalnya kayak Karantusias punya Vespa bikin lagi sendiri. Wih, seru ya gitu loh. Iya, ujung-ujungnya ke Vespa juga gue, itu yang gue bingung sampai sekarang.
ujung-ujungnya semua akan Vespa. Vespa pada waktunya. Nah, dari banyak kegiatan gitu, banyak kegiatan di komunitas Vespa, banyak kegiatan, maksudnya gini, banyak juga kita ketemu memang yang seperti lu lakukan gitu, maksudnya loncat-loncat dalam arti yang bagus ya, maksudnya lu tergabung dalam komunitas A atau ngumpul, tapi kan nggak menutup juga lu dengan yang B, C, Ya, dan lainnya betul. gitu. Nah, maksudnya ada manfaatnya nggak sih selain memang lu ketawa-ketawa gitu, maksudnya yang lu dapetin manfaat yang paling lu rasakan apa? Gabung sama teman? Manfaatnya cukup banyak ya, karena mungkin aktivitas gue kan, karena gue kerja Senin sampai Sabtu, gila buru banget gue. Guru. Sampai Sabtu, dan aktivitas gue cuman dari Minggu. Iya. Sedangkan acara Vespa itu ternyata ada Sabtu pagi riding. Gitu kan, Minggu juga riding. Dan gue, Ada night ride sekarang. ada night ride, gue gak bisa masuk angin kayaknya. Ngomongin umur ini 18 plus nih. Nah, manfaatnya cukup bagus banget. Karena memang networknya besar, ya karena di Vespa, gue akhirnya banyak dapat networking pekerjaan secara bisnis. Pekerjaan maksudnya benar-benar kerjaan yang bukan di dunia Vespa kan? Iya, bukan di dunia Vespa. Dapat tuh lo ya? Dari Dapat. teman-teman sekeliling. Dapat, karena kan gue, karena sekarang gue bekerja di bidang otomotif chemical sama medical, itu ngaruh juga, gitu. Jadi banyak pekerjaan yang dapat dari komunitas itu. Ya tergantung kita memanfaatkan tempat tersebut, wadah tersebut, kita untuk apa? Iya benar. Nah gitu. Iya. Apa? Buat dagang. Iya, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya dengan grup ini sebenarnya itu cukup baik, karena gini, kita tahu kan akhirnya seperti yang sekarang konten ini dibuat kan tentang siapa di balik ini, profil. Ternyata profil itu sangat elemen dengan bisnis. Banget. Gitu. Jadi, oh lu di sini ya. Oh kayaknya kita cocok nih, services gua dengan ini. Akhirnya itu semua akan nyambung. Dan networking dari pertemanan cukup trust untuk satu bisnis. Banget itu gue rasain. Oke ya, jadi memang ya mungkin teman-teman juga ngerasain bahwa di Vespa itu sedemikian luasnya, sedemikian beragamnya gitu kan orang-orang. Dan gue sendiri juga pribadi mengalami itu, maksudnya, oh ternyata lu di sini gitu, dan gimana kita ngebawa diri. Betul, setuju. Bakalan malah jadi sumber cuan gitu, bisa jadi sumber pendapatan juga. Iya. Yang pasti sih persahabatannya ada makin inilah ya, makin luas, makin segala macam. Nah, dari Vespa gitu, maksudnya semua orang pasti punya story dengan Vespa. Lu ada nggak sih maksudnya story yang ya tadi kan lu udah bilang bahwa lu suka karena bentuknya gitu. Maksudnya apakah keluarga lu termasuk keluarga dari Vespa gitu? Nah, ini cerita. Ini lucu. Karena gua waktu itu senang Vespa karena gua kecil ngerasain diboncengin sama almarhum bokap gitu naik Strada. Gua ngerasain diikat-ikat di belakang, gua ngerasain duduk di depan gitu kan. Dan itu jadinya benar-benar nyatu gitu sama gua. Kalau Om Dewo gimana? Oke, kalau Vespa gini, pas saat gue beli Vespa, ternyata nyokap baru ngomong. Dulu, adik mama, ternyata kita punya Vespa. Sempat jatuh belajar dari Vespa. Dulu cewek-cewek tuh pada bisa Vespa loh, bener. Zaman dulu, Foto-foto zaman dulu beneran. cewek-cewek pakai kebaya naik Vespa. Iya. Sekarang nggak ada pakai kebaya, kenapa sih? Iya. Nah, Jadi nyokap tuh. iya, terus ternyata dari keluarga istri, ternyata adiknya punya Vespa di Solo. Oke. Gitu, dan itu sempat kemarin mau gua ambil, nggak boleh. Karena histori dia. Nggak, itu Ada. barangnya mahal kali, Pak. Dan kebetulan gini, rumahnya bersebelahan dengan bengkel Vespa. Gitu, jadi sempat dimodif waktu di Jakarta, waktu di daerah dia juga ada. Nah, itu gue mau ambil Vespanya, daripada nggak pakai, sempat gue gini sih, maaf ya bukan ngelecehin orang tua, saya tuker deh motor Jepang. parah banget. Ini daripada ini lo nggak bisa jalan, gue tuker lo bisa jalan, motornya masih. Ya kita punya banyak cara sih buat dapetin Vespa ya. Iya. Mau yang manis, mau yang busuk terserah. Iya. Karena saya gini, itu tahun pertama, motor nggak pernah pakai, sampai hancur, bener hancur. Nah, Itu gue sampai datang. jadi lu sebenarnya buat menghargai justru ya. Iya, maksudnya gini ya historinya tetap gue ambil gitu loh, karena Oke, iya. Selalu bisa ada aja cara ngelesnya. buat- Gitu. Itu nggak dikasih juga, sampai per harinya nggak dikasih. Malah gue pakai yang sekarang, dilirik sama adenya. Nah lu jangan ambil lagi dan mati. Iya. Itu justru gue mau ambil itu ke sini, gue mau tuker. Nah, makanya jadi maksudnya gini, memang ternyata Vespa tuh udah sedemikian ya itu. Gue selalu bilang di kemarin-kemarin juga bilang bahwa buat gue pribadi nih ya berpendapat bahwa Vespa itu udah jadi kayak culture di Indonesia. Udah Gitu. lifestyle, gila. Iya, nah maksud gue jadi ternyata
nanya Om Dewa juga merasakan itu gitu. Jadi semua orang pasti punya Vespa. Nah, oke. Semua orang punya Vespa dengan story masing-masing gitu. Jalan ke sini sekarang udah banyak banget pelaku Vespa yang dari kalangan muda gitu. Om Dewo mandang pelaku-pelaku Vespa yang baru-baru ini nih gitu. Gimana? Ya Keluarin aja, Wo. Nggak usah ragu-ragu. Ini podcast bebas. besok gue di snapper ya. Gini, ya nggak menutup kemungkinan lah. Suka atau tidak suka itu pasti ada. Pro dan kontra itu pasti ada. Perkembangan mau nggak mau terus berjalan. Kalau kita nggak bisa mengadap dengan baik ya kita ya akan berbeda ya. Gue coba positive thinking aja ya. Memang itu udah generasinya. Lain sama dulu, zaman dulu waktu gue ngikutin kita sering ngumpul bareng di satu Panglima Polim. Oke. Gitu, tuh sering banget gue ikutin. Gitu. Masuk tuh dulu. Itu ngumpul jalan kemana itu guys. Nah sekarang beda lagi nih situasinya. Dulu kita mungkin modifikasi ataupun apa berbeda. Sekarang gila hedon kok. Gue udah pusing gua, jujur gue pusing nyerang gua. Gila kesini udah lengkap pol-polan. Gue perasaan dulu nggak gitu-gitu amat gitu. Iya, Tapi tadi sempat ngomong di belakang gitu ya. iya gue bilang gila ya. Gue nggak kepikiran maksudnya sampai di polling kita enggak kayak contoh kayak sekarang. Gue dari dulu sampai sekarang nggak ada modif-modifnya gitu aja sama. Ya. Maksudnya terpas bu. Bisa atau tidak, tapi maksudnya gini. Ya emang itu dunia ya. Tapi emang ini udah menjadi suatu culture, lifestyle gitu. Tapi yang satu yang gue suka. Apa? Gue jalan, naik Vespa. Baru maksudnya gini ya. Ini luar biasa, selalu disapa. Nah, Jam pas mogok selalu disamperin. Kenal nggak kenal disamperin. oke. Nah, Itu yang gue suka banget. Itu Vespa gitu kan. Iya. Ya, dan gue juga merasakan itu. Kadang-kadang gue pernah cerita juga, kadang-kadang gue lagi ngebalas WhatsApp aja gitu. Orang nyamperin, Iya. apa gitu, enggak balas WhatsApp gitu. Nah, tapi kan sebenarnya di luar sendiri lu pasti mendengar ya, Iya. dengan segala macam nada-nada sumbang gitu. Bahwa Vespa begini, Vespa begitu, terus atau apa yang selalu menjadi kemelut adalah ya selalu ada perbedaan antara klasik dan modern gitu. Maksudnya dan gue sih pribadi untungnya nggak tahu mungkin karena orang teman-teman di keliling gue juga memang fine dan ya enak itu, gue nggak terlalu merasakan itu gitu. Tapi lu lihat sendiri gimana sih gimana sih ini pergabungannya klasik dengan matic dengan Kenapa berat-berat banget sih pertanyaannya? Bukan, karena maksud gue gini, itu sebenarnya sayang ya nggak sih? Maksudnya gini, kita sebagai pelaku Vespa dari lama gitu, yang hidup udah terbiasa dengan segala macam ritual-ritual yang nggak bisa dipungkiri adalah kebanggaan kita sebagai anak Vespa gitu. Nah, dengan adanya banyak tuh meme-meme dan segala macam ya kan, yang mengatasnamakan Vespa, entah itu adalah pansos atau apapun, tapi kita jadi korban sebenarnya. Kita semua loh anak Vespa gitu. Maksudnya, lu memandang itu gimana tuh? Gue coba positif, karena gini, gue pernah di mobil, gue pernah apa, ujungnya sebenarnya adalah orang itu sendiri. Benar. Gitu, orang itu sendiri. Gue nggak pernah mau ambil pusing hal itu. Gue selalu kembali lagi ada mindsetnya adalah gue harus positif, karena tujuan gue baik. Tujuan gue pengen sesuatu. Kiai. Gue ceramah nanti. Gitu, gue baik. Jadi apa yang gue kayak gitu, ya ada hitam dan putih lah. Nah tapi kita gimana cara bagaimana kita bisa di tengah-tengah itu memang agak sulit. Tapi kalau kita mikirin itu nanti yang ada kita nanti nggak maju-maju. Jadi gue pikir adalah udah lo mau gini ya udah gitu. At least gue tidak akan berpandang seperti yang berbeda bahwa ya gue tidak seperti itu gitu. Jadi gue akan coba untuk ayo kekeluargaan ataupun apa. Makanya ya seperti yang tadi gue bilang di awal, acara apapun itu gue ikut. Walaupun isinya muda-muda gue merasa malu juga tua sendiri. gitu Binder. gitu. Tapi nah itu terjawab gitu bahwa ternyata nggak ada perbedaan kok. Gue pernah ngelakuin tuh berapa kali. Ketemu sama yang muda fan aja, malah ya om emang gue om lo gitu, tapi udah gitu loh gitu. Tapi ya om gue mau kenal sama tante lo gitu kan, bisa ya. iya bisa gitu. Jadi tante lo boleh juga gitu. Nggak, ini Dewa doang. Dewa nakal. Dengar Mirfol salah ya. Oh, parah nih. Sensor. Kasihan. Lu anaknya sehat kok. Untung mati habis. Iya, jadi ya itu balik lagi ke orangnya ya, Woy. Iya, maksudnya kayak gini lah ya.
Ya kayak kita sekarang aja ya kan, maksudnya Iya, kita nggak muda, nyangka. tua gitu kan. Sorry. Udah tua, gua muda. Gitu. Gua tau deh. Gitu. Ya kembali lagi ke orangnya. Gua nggak mau ambil pusing itu, tapi kita coba ya. Ayo, memang gini dunia tuh sempit kok. Iya, Gitu karena gini. Itu lagi. Iya karena gini, itu gue ngerasain banget ya. Gue nyoba masuk ke sana gitu. Itu ternyata ada masalah ke sini. Oh ternyata kenal di sini. Akhirnya lu nggak kemana-mana gitu maksudnya. Iya. Akhirnya lu kena juga gitu. Karena gitu Iya, maksudnya. benar. Iya karena Itu lagi. betul gitu. Ya contohnya gue main di mobil ternyata, oh lu main Vespa, nah ketemu lagi gitu loh. Jadi ya kembali lagi gitu, mungkin memang karena generasinya yang sekarang udah berbeda, tapi kita positif aja gitu bahwa yang penting tujuan kita apa ya jangan dipusingin, karena tuh kalau dipusingin lu akan pusing sendiri. Benar. Gitu. Ya gitu. Jadi kita berbuat aja seperti yang kita yakini, ya kan? Mereka mau gimana nggak usah diambil pusing. Mungkin mereka nggak ngeliat kita atau mereka Betul. kebetulan lagi sibuk atau lagi ada masalah Iya. sama keluarga ya kan. Jadi kita jadi lebih Betul. dakwah lah ini. Wajar lah, mungkin kita udah tua, pemikirannya beda kan. Ya, mungkin tua sama dewasa beda. Iya. Nah, balik lagi nih, lu juga sendiri adalah kuliah di fotografi gitu. Nah, terus pasti fotografi adalah, gue juga senang banget fotografi gitu. Adalah sebuah bidang yang memang lu mencoba mengabadikan apa yang lu lihat dari sebuah frame, dan yang pasti lu harus mengapresiasi keindahan. Ya, betul. Ada hubungannya nggak sih sama Vespa? Nah ini, gue seneng nih pertanyaan gue bermutu loh. Gue kemarin dikritik sama Arab. Makanya pakai skrip ya. Oke, gitu. Oke, gue di foto awal di kuliah itu gue komersial. Dagang ya, apa fotografer keliling gitu. Jadi lebih ke apa namanya ke Wedding. ya enggak lebih ke produk, lebih ke model, terus apa dunia gue juga masuk ke dunia PH saat itu gue ke TVC. Nah kemudian pas masuk ke dunia motor, gue nimbul sesuatu konsep konten gue bikin 2 sekarang walaupun nggak naik mana gue udah ke batas dengan Nanti naik kok. dengan waktu gue bikin namanya Scooter Drive. Oke. Nah, Scooter Drive itu gue bicara adalah tentang dunia orang berkendara dengan skuter. Karena gue main di akhirnya di Vespa. Nah, jadi setiap yang kegiatan Satmori itu gue ambil, gue abadikan. Jadi siapapun yang baik gue ambil sendiri ataupun dari temen, wah nih buat konten lo gue akan masukin gitu. Nah itu gue bikin Scooter Drive tentang orang berkendara skuter dan tentang mapping suatu bengkel. Oke. Karena kenapa gue bikin mapping suatu bengkel kayak ada di aretnya? Karena kita kadang suka bingung di sini ada bengkel apa, pas saat mogok bengkel terdekat di mana? Gue coba bikin situ, walaupun ya plan ke depannya gue pengen punya satu aplikasi. Oke. Yang dimana nanti orang bisa ngeklik, oh bengkel terdekat akan di sini. Wah itu berguna tuh. Gitu, jadi nanti pas saat gue kemana, gue udah gak pusing lagi. Bengkel di mana ya? Gue tuh kebuka aplikasi, oh bengkel terdekat dengan GPS, oh ada di sini, gue bisa ke sana. Itu cita-cita gue. Tapi saat ini karena belum bisa bikin aplikasi, gue coba bikin di highlight. Nah itu udah ada beberapa bengkel, gue datengin, gue foto, gue kasih alamat, gue nomor telepon. Jadi pas saat orang lihat, oh ada bengkel sini, oh ya. Karena itu gue lihat dari kacamata langsung yang di lapangan. Nah itu gue bikin itu. Terus kedua, gue bikin lagi namanya Diari Roda 2. Gitu. Itu agak bicara. melo tuh ya kayaknya. Iya agak melo. Agak melo. Diari Roda 2. Karena gue coba bermain di brand berbeda dari Vespa. Gue bikin lagi deh Sadra. Itu cerita tentang diarinya orang-orang yang punya motor. Nah itu apa aja genrenya. Nah itu gue bikin jadi gini. Kan kadang mereka ada yang suka touring, kadang ada mereka yang cuman kerjanya Sanmori doang. Oke. Atau Satmori doang. Ada yang Gue nggak boleh ngomong. Gue suka getir kalau ngomong ini. Oke. ada yang cuma punya motor tapi nggak dipakai, cuman dilihat ke bengkel ada. Udah nggak bisa ngomong ya. Jadi ya itulah diari mereka masing-masing. Ya mungkin dulu banyak dilakukan oleh banyak perempuan bikin diari di kota. Nah oke. Nah itu jadi 2 konsep ini gue bikin jadi kayak madingnya bentuknya diari. Oke. Jadi ya Gitu. pokoknya. Karena dunia digital lah ya, gue bikin ke situ implementasinya jadi orang bisa ngeliat. Dulu mading ya kayak gini lah di sekolah. Mading di ya. Iya mading jadul banget. Zaman terakhir kali gue denger mading tuh ada Pendengar Cinta 1 ya.
majalah ini makin lama ketuaan ngomongnya rasa. Oke. Nah, jadi memang lu yang memang segitu antusiasnya buat buat membuat journey lah ya, bisa dibilang journey-nya bawa pengendara gitu. Makanya tapi maksud gue gini, kenapa menarik yang lu bikin journey-nya tentang orang lain bukan lu? Di gua ada pribadi. Nah, oke. Cuman isinya gua lebih banyak model. Model boleh ceritain dikit, model apa, foto-foto model gimana? Seksi. Parah. Owe Dewo Instagramnya. Iya, follow. Tapi yang baru apa namanya, Pak? Jangan. Oh, jangan. Pokoknya Ada depannya telunjuk. Karena kan kalau kita moto pakai tunjuk kan. Oh, yes. Iya. Cuma motor deh. Iya, video juga semua dengan telunjuk. Iya, benar. Jadi gue bilang telunjuk, gua bilang terus. Nanti itu ada gue lagi pindahkan. Kenapa gue pindahkan? Karena gue coba menghargai follower gue di sana. Gitu, karena kalau isi yang berbeda dengan mereka kan gue nggak enak. Jadi gue pindahkan dan selain dari itu karena gue lagi ngebangun personal branding gue juga. Oke. Ini gue mau nanya tapi nggak enak. Terusin. Personal branding. Jadi gue harus ngubah bergeser pelan-pelan. Oke. Gitu, lagi gue bangun pelan-pelan. Jadi gue sebenarnya gue ada beberapa account yang gue jalanin, yang gue bikin konsepnya. Satu tentang dunia event. Beranjak dari karena dulu gue main di perusahaan rokok, kemudian gue ke agency, PH, sampai sekarang dunia event. Akhirnya gue bikin dan masuk lagi karena dunia Vespa, eventnya banyak banget, luar biasa. Kadang orang pengen ikut nggak tahu ada event, gue bikinlah namanya Lihat Event. Lihat event. Ya, jadi informasi semua tentang event situ gue masukin. Jadi orang yang dulu emang ada event ya? Nah, kita kadang nggak pernah tahu. Benar. Orang udah bisa ngeliat ke sana, oh ya ada. Gue bikin Lihat Event. Ada namanya scooter drive, ada namanya diary roda 2, ada personal fotografi, kemudian ada personal 2. Nah itu gue banyak kan sih fokusnya, tapi emang masing-masing punya karakter sendiri. Iya, makanya. Nah, Banyak fokus tapi banyak karakter. Kan? betul. Nah itu yang menyangkut di dunia kehidupan gue saat ini. Gue ambil dari situ, gue jadi konten. Gitu. Sampai ke dunia gue lagi mau bikin satu lagi karena gue lagi masuk ke dunia driver online karena gue pernah nongkrong di satu driver online di Melawai. Oke. Nah itu gue lagi mau bikin kontennya tentang kehidupan mereka. Ternyata background mereka gue cukup kaget. Ada yang kerja di salah satu supermarket besar, gue kaget. Jadi mereka ngambil aktivitasnya di weekend. Nah itu seru banget. Nah itu gue lagi mau bikin, cuman gue lagi mikir apa. Jadi gue mau bikin kehidupan mereka. Jadi kayak zaman dulu mungkin dokumenter lah. Nah itu gue lagi mau bikin, cuman gue belum kebayang. Sedikit banyak kayak acara ini ya. Disatukan oleh Vespa tapi banyak ini ya. Iya, ini dia nih makanya nih. Ayah. Nggak, tapi gini, kalau gua ngeliat gimana ya, lu manusia bisa dibilang berjiwa sosial nggak sih? Karena kebanyakan yang konten-konten yang lu bikin, gua lihat malah jadi lebih banyak untuk membantu orang. Tanpa lu sadari sih, gua nggak tahu juga. Tapi yang gua lihat begitu, maksudnya lu membuat diary ini, membuat diary tentang driver online, membuat tentang event-event, informasi event apa segala macam, buat ngebantu orang. Lu segitu dermawannya kah? Gue masih belum bilang dikatakan dermawan atau sosial banget karena gue belum bermanfaat bagi mereka saat ini. Dalam ya, Bo, tusuk jantung. Nah, gue belum, karena bagi gue belum bisa bermanfaat buat mereka gitu. Karena gue masih kecil gitu. Dan gue nggak mau berharap banget, lo udah mau banget ya gue nggak bakal ke sana. Gue hanya ngasih informasi, jika bermanfaat, alhamdulillah. Jika tidak ya sudah, gitu. Gue nggak berharap banget kok. Pokoknya gue ngasih sesuatu aja buat mereka. Mereka nilai bagi misalnya, oh bermanfaat banget, ya alhamdulillah, gitu. Enggak pun gue nggak mengharapkan apa-apa kok, gitu. Gue hanya bikin aja. Apa yang gue jalanin, gue bikin. Apa yang gue jalanin, gue bikin, gitu kan. Kayak lu nanti nih, kan gue bikin tentang bagaimana nanti gue punya konten. Gimana tentang perawatan sesuatu kendaraan. Halus banget. Bridgingnya iya, skuter jam. Itu gue punya, karena gue ada konsep itu, karena beranjak dari gue ke otomotif mobil. Kemarin gue udah bikin, itu bermanfaat banget karena gue bikin dua. Satu tentang detailing, satu tentang mobil. Motor yang gue belum punya, ternyata dua ini bermanfaatnya bagus banget untuk
bukan hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia, ternyata ini ada banyak nanya bikin lagi dong. Nah gue bikin lagi motor karena motor ada satu yang menjadi kunci gue, bahwa Vespa mahal ya, perawatan mahal, ternyata enggak, ini akan gue bikin Tuh. biar lu pada tahu. Balik lagi berarti ya. Networking. Dan ini dan ya itu isinya edukasi kan? Betul. Edukasi, selalu edukasi, nggak motor nggak mobil gitu. Ya makanya apa emang lu senang membantu aja gitu, atau memang sebenarnya itu passion lu? Mungkin passion gue karena gue di luar ya, Hmm. karena gue nggak suka banget di belakang meja. Nah, kejepit lah. Karena lu Hah? tinggi. Nggak enak juga. Nggak enak juga. Ini kurang nih. Ya, jadi Rambut panjang sih. ya tapi gue punya anting sih. Iya sih. Oke, jadi lu banyak jadi ya mungkin nanti teman-teman juga bisa ngelihat ya, mau mencari tahu gitu tentang Om Dewo. Banyak banget aktivitasnya gitu. Ada IG-nya yang masih rahasia itu, ya kan, yang tunjuk itu. Nah, tapi rupanya banyak banget yang ternyata gue juga ada beberapa yang gue baru tahu ternyata lu juga membuat yang buat event dan maksudnya gue baru tahu itu adalah lu gitu. Iya. Iya, maksudnya ada ngeliat-lihat event tuh udah berapa lama ya? Kayaknya udah lumayan lama ya. Lihat event. Nah, Gitu. tapi itu semua kalau misalnya semua IG-nya segala macam gitu, apakah itu tetap menggunakan foto-foto lu atau hanya sebatas informasi gitu? Oke. Untuk konten kebanyakan gue lakukan sendiri. Tapi karena sekarang teman-teman udah banyak yang tahu, sekarang banyak kan, oh ini gue pasti buat konten lo, ada ngasih sekarang. Okay. Akhirnya gue bikin terus credit title akhirnya. Terus ada yang akhirnya, wah ikut gue yuk buat tambahin konten lo. Nah itu yang udah tadi di awal. Networkingnya kan cukup besar akhirnya. Gitu. Okay. Karena gue coba ambil positif, jadi manfaatnya emang cukup besar. Nah gue lakukan sendiri, syuting sendiri, ngedit sendiri, foto sendiri. Curhat seorang konten kreator tanpa tim ya. Aduh capek. Iya, jadi nah balik lagi, jadi semua lo lakukan, jadi memang Enjoy. memang fotografi adalah dunia lo Iya. gitu. Terus udah gitu lu juga sempat mention bahwa lu adalah motorcycle atau apa, car enthusiast atau engine enthusiast? Gue juga bingung ya. Iya. Mobil udah berhenti tapi masih tetap undang ya, mungkin car dan motor spesial kayak ya. Mungkin. Oh iya, karena ya engine enthusiast Iya. ya. Engine enthusiast ya. Karena ya itu selain Vespa yang V yang dengan double B itu dan pakai zip juga ya, pakai zip pakai zip. yang mengorbankan 2 motor dikampakin buat keutuhan zip Kan. sendiri. Tapi lu juga ternyata juga main juga di dunia motor yang di luar Vespa gitu. Iya, Maksudnya, nah, ada beda nggak yang lu lihat di lingkungannya itu? Antara dunia-dunia anak-anak Vespa, Piaggio gitu dengan dunia-dunia yang di luar Vespa. Mungkin ini karena gue baru, Ya. tapi dulu waktu pertama kali gue megang Vespa, ngelihat yang sebelah biasa aja. Pas sekarang masuk, udah mulai kayak Vespa. Mungkin udah generasi begini kali ya. Oke. Gitu, jadi contoh, mungkin kalau Vespa nyapanya tangan karena klaksonnya ada yang nyala dan Ini tangan kiri. Iya. Tangan kanan nggak bisa. Tangan kiri. Nah sekarang dia klakson. Hmm. Karena itu gue ikutin yang di situ. Tapi memang sebenarnya budaya itu memang mungkin sapaan yang sudah ada zaman dulu di mobil juga klakson zaman dulu. Oke. Di tahun sekian gitu Sembilan. ya. Jadi nggak enak. 2000-an. Ada ransu. Widih. Jadi, Aduh. Dapat sponsor dari Pizza Gue Lokal. jadi nggak enak kok hitamnya kayak gue ya. Jangan ngomongin hitam, gue juga hitam. pizza lokal Amanda. Gue yang free mulu. Iya. Nggak ada yang lain. Maaf ya. Udah laki nih nggak ada yang benih. Iya dong. Ini pizza lokal dan scoot kopi. Gitu. Biasa ini. Ini kalau makan belepotan malu. Iya makanya itu dia. Tapi seru ya, maksudnya gini. Gue jujur, gue akhirnya motor itu gue suka banget walaupun kehujanan, kepanasan. Motor itu kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Karena berhenti. Kita aman. Gue suka banget walaupun kita kehujanan, tapi gue nikmat banget gitu. Maksudnya gue ketemu klien basah-basahan, cuek. Karena panas, keringetan, kita pakai jaket, ya kan. Terus gue bawa barang, ya gue nikmat gitu loh. Gue pernah jalan meeting sama tim kantor gue, gitu kan. Gue naik motor Vespa lama, dia motor agak kenceng gitu.
lama banget tapi gue nikmat gitu, bodo amat, penting enak gitu. Itu balik ke yang tadi gue bilang bahwa Gitu. lu adalah laki-laki pujaan wanita karena lu sukanya Penyayang pelan-pelan. Karena sukanya pelan-pelan. Tapi emang benar, maksudnya kalau misalnya gue nggak tahu, kadang-kadang gue sendiri, kalau gue pribadi gue merasakan bahwa di saat kita touring pun gitu, yang gue enjoy adalah journey-nya gitu. Iya, betul. Kadang-kadang Setuju. udah nyampe di tempat, gue ngapain ya gitu. Ya nggak sih, maksudnya itu lu rasain sama atau lu gimana? Sama, itu gue rasain banget. Contoh kayak waktu itu tahun 2000 berapa ada acara yang di Jogja. Oke. Ya, tuh gue touring tuh. Pertama kali gue keluar kota Dengan klasik. dengan klasik, ya kan? Gue coba benerin jalan, ternyata jalannya sama yang modern. Ya, udah tahu dong, lebih kenceng dong. Wah, Nah, ya kan? Tanya sama Arab tuh. Lebih kencang, terus lewat, gue lupa waktu itu di gunung mana atau jalan apa gitu, kita motong jalur yang tanjakan turunan. Gue ditinggal bro, dan mati motor gue. Dan gue cuek aja, enjoy bawa. Ya udah terserah, untung di belakang ada mobil gitu, tapi ya nothing juga gitu. Tapi maksudnya gue ditinggal tapi cuek gitu. Tapi akhirnya ternyata nih terjawab, mereka nungguin di depan. Itu dia. Gue merinding banget. Itu mereka nungguin. Lu pinter banget bikin hati gue tersentuh. Iya, aduh. Benar-benar. Jadi ya mungkin mereka nggak tahu. Zaman itu mungkin belum ada Kardo atau Sena. Iya. Sombong. Sombong Gua banget. pakai Sena. Nah, dari keluarga sendiri, Wak, lu sendiri bilang bahwa anak lu 10 tahun ya, Iya. juga udah bilang pokoknya ayah ini nanti buat saya. Dari istri gitu nggak ada masalah lu dengan, karena nggak ini adalah sebuah rahasia umum ya, bahwa lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Setuju. Nah, gimana dengan itu? Nggak masalah kali karena dia mau boncengan juga ya. Nggak juga sih. Salah Jadi- nanya gue. Jadi gini, ini aduh lucu juga nih. Gue saking sukanya ya waktu itu sama Vespa, gue kalap lah maksudnya. Akhirnya gue beli. Gue sampai dimarahin sama om nyokap sama om bini gue. Tuh garasi sih motor. dan gue harus jual tuh motor, gitu. Jangan banyak jualin, gitu kan? Ini secara nggak langsung lu mau bilang motor lu banyak gitu ya? Enggak. Motornya cuma 2 di kopi aja. Harusnya gitu. Karena gue suka, gue beli terus apa sih banyak nggak kepake juga. Yang kepake juga satu sama kayak sepatu istilah kata gitu kan sama nyokap. Ya juga sih. Gitu, tapi ya emang gitu, gue suka gitu. Wah ini keren ya, beli terus dilepas sayang karena udah dibenerin. Iya, bener. Itu kejadian banget gitu. Udah ganti bearing, Iya. ganti seher, Iya, aduh. curhat, Iya. isepan. Nah, itu kejadian terus gue harus jual. Ya akhirnya gue pakai ya negosiasi. Oke, gue jual tapi gue beli satu yang gue pingin banget. Ini. Sekarang ini nih. Gimana? 2 jadi satu nggak apa-apa gue bilang. Itu indah loh, To Become One ya. Kayak lagu Spice Girl. Gitu. Tapi gue pernah ada yang bohong. tahu nggak ya Spice Girl? Nggak tahu. Tua juga ya berarti. Waktu itu gue pernah bohong sih, beli akhirnya Bohong nih. Ini di nonton. oh ini motor temen minta dijualin. Parah banget. Di situ lo belajar bohong tuh dosa ya. Heeh. Tapi kok ini motor lama ya kok? Emang gak laku gitu. Akhirnya ngaku, gue beli gitu. Iya. Jadi emang ya itu biasa lah. Tapi maksudnya gini, lu sendiri pengennya anak lu cewek apa cowok sih, Wak? Cewek. Cewek. Berarti cowoknya Dia- ganteng. Karena kan cowok sendiri. Oh, Bener kan? gitu. Iya, Iya. bener. Gua agak bingung sih analoginya sih, tapi ya udahlah, karena dia punya tamu, lu bener. Iya kan perempuan 2, laki 1. Ah, iya benar. Ganteng berarti. Iya benar. Jadi dia cewek dan dia udah suka dengan Vespanya gitu maksudnya. Suka. Sekarang juga banyak banget lady bikers gitu ya. Gitu. Penting nggak keberadaannya? Maksudnya seberapa berpengaruhnya sih? Kalau gue sih ya, gue pribadi, lady bikers itu bikin semangat sih. Ya nggak sih? Dan untuk yang jomblo. Bukan, maksud gue gini ya. Gue beranjak dewasa. Asik. Gue Sila ya. Iya. beranjak dewasa itu dengan lingkungan gue waktu itu gue sekolah SMP SMA PDKT sama cewek yang anti banget naik motor. Gue ketemu banyak banget kayak gitu. Lu pasti juga ngerasain. Mungkin Iya. Arab juga ngerasain gitu. Maksudnya yang
cewek ini naik motor gitu. Nggak tahu Arab lo PDKT sama cewek cowok ya? Anjing. Oh anjing, sama anjing. Nggak benar. Jadi Cewek ngomong cewek. gue pernah bersekolah di sebuah SMU gitu di daerah Jakarta yang ya udah karena gue naik motor. Jadi lu deketin anak SMA. Waduh. Wah, lu Kebongkar juga. Bener lu. Tapi waktu itu tuh SMP. Jadi memang gitu, maksudnya cewek itu waktu itu anti banget gitu, maksudnya naik motor. Padahal waktu itu gue naik, waktu itu gue belum naik Vespa, tapi naik motor lain. Nah, karena naik ini nih, naik motor nggak enak gitu buat ngapain. Gue nggak tahu karena mungkin karena di motor kita nggak bisa rangkul-rangkul atau apa gitu. Berpelukan. Itu dia, kayak lagunya Silon Seven. Malah gua rem terus. Ini, Gitu. yang nungging. Karena kan gua ngetes remnya habis rem baru gitu, jadi gua ngetes. Oke. Kalau pas time-nya. Iya benar. Makanya punggung lo kapalan ya, Pak. Kenapa lu gitu? Nah, oke, cewek dulu kayak gitu yang banyak gue temuin. Gue nggak tahu ya, mungkin itu cuma lingkungan gue aja. Mungkin kebetulan lingkungan yang gue alami seperti itu. Mungkin di luar nggak semuanya. Gue nggak menjudge cewek kayak gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya lady bikers gitu ya. Bahkan dari di luar Vespa pun ada. Gue ada beberapa tuh ada yang naik Aerox tuh Nabila siapa. Dia itu lucu loh Nabila. Iya. Nah terus Yang kuning-kuning itu ya. itu lo tahu ya, Wah. Aduh, Nabila baru beli Aerox lagi satu lagi. Wih, terakhir kalau nggak salah helmnya dijual tuh yang kuning. Nah, jadi banyak cewek naik motor gitu. Maksudnya seberapa serunya sih buat gue gitu. Kalau buat gue sih gue seru banget karena Seru ya, kayak gini. Dulu mungkin jarang, kan mungkin gini. Dulu mungkin ada cewek naik motor. Kita nggak usah jauh-jauh lah di daerah kita ya. Iya, banyak benar. banget perempuan naik motor. Di Jakarta sudah mulai banyak sekarang. Bagi gue itu bagus karena akhirnya bahwa motor ini kan hanya sebuah media yang bisa menyatukan apapun. Itu hanya media. itu motor dan cinta. Iya. Lu nggak cocok, Wak. Motor ada sebuah media atau Iya, bentukan ya. iya sama ya gue dulu selalu menilai begitu bahwa mau apapun kayak sekarang gue main di topi itu hanya media. Bahasa bisa banget bridgingnya buat dibahas. Iya. Itu hanya media. Gitu. Apapun tuh kan hanya media. Ujungnya apa sih? Cinta. Iya. Ujungnya apa, Wak? Ya gitu deh. Iya. Mau tahu aja, apa tuh mau tahu banget. Ya. Anjing hancur di sini gua. Kolaps lu. Ini nggak ada edit lo, Wak. Ini nggak ada edit. Edit, edit. Jatuh. Iya, ujungnya apa sih? Akhirnya gini. Media, emang dia bisa ngobrol? Emang dia bisa menghasilkan? Kan orang yang baliknya kan, itu media untuk menyatukan semua kan? Hobi semua itu untuk menyatukan apapun. Gitu. Jadi bagi gua kalau ada perempuan ataupun siapa, ya makanya sekarang gua ada yang muda atau yang usia bagus karena ya itu kan hanya media untuk mempertemukan semua gitu loh. Iya, iya. Gitu. Jadi yang penting sebenarnya gini, Cukup senang gua karena jadi akhirnya kita banyak sesuatu yang baru. Kita nggak pernah tahu kan dia akan bisa apa buat positifnya ke kita kan, baik secara bisnis, baik secara pertemanan ataupun hal yang lain kan. Gitu. Apalagi ya kalau kita ambil positifnya ya, tapi kalau ambil ada dustanya kan repot. Gitu. Kalau positifnya kan kalau yang udah punya istri kan akhirnya istri jadi sering bisa ikut karena ada temannya perempuan. Kadang-kadang begitu kan. branding. Gitu. Benar, jadi Gitu. bisa diajak nongkrong juga karena gue juga ketemu banyak sekarang udah bisa tuh ngajak anak, bini, Iya, kan. itu saya gue alamin di couple ride itu namanya. Gitu, 1, 2, Berat. tunggu, kan tergantung kasih sayang, bisa sepasang bisa beda. Ah, iya, benar. Kan gue bilang couple doang, couple kan nggak. Zaman sekarang nomor 1 tuh cinta ya. Jenis kelamin nomor sekian. Makanya gue cuma bilang couple kan, Iya, benar. nggak bilang wife ride nggak bilang. Bukan husband and wife, Iya, bukan ya. couple. Couple aja ya. Nih acara udah agak ke arah ini ya. Oh, ganti konten kayaknya. Melenceng. Oke, nah lu mau nggak anak lu nanti menjadi lady bikers? Lady scooter atau lady Vespa?
Karena bagi anak cewek. gua sebagai orang tua ya pengennya anak gua berhasil, tapi kalau untuk masalah dia mau naik motor ini ya gua kembalikan lagi karena gua nggak bisa ngelarang. Karena Baliknya itu passion ya. ya itu kembali lagi dia, kalau memang dia mau silakan, karena dia emang suka banget. Waktu itu sempat gua tes, ayah mau jual motor ini ya, Vespa yang ini nggak boleh, yang itu aja ya. Demi milih aja, saya bilang. Dia tahu yang mahal ya. Tahu. Terus sempat gua tes juga, hampir mau nangis. Ini udah mau beli, gitu. Dan dia setiap gua hari Sabtu atau Minggu pasti dia tahu, ayah mau riding ya, ikut dong, gitu. Nah, oke. Gitu. Ya sebenarnya menyenangkan, maksud gue ya, gue ketemu banyak yang kayak gitu ya agak berat sih buat mengatakannya, tapi riding sama couple dan keluarga itu menyenangkan ya. Jadi ya. Gue keluarga lu. Iya. Gue riding paling sama Arab sama Didi, udah bertiga aja kayak Didi sama Batan. Pokoknya I love you. Aduh. Nah, tadi lu sempat mention juga topi, itu berarti itu adalah hobi ya? Lu banyak ada hobi lain maksudnya selain ya oke, lu mau hobi dengan otomotif. Topi ini hobi banget sampai lu jualan topi nggak sih? Oke. Ini nih. Karena kalau nggak jualan, lu ngasih, kita mau dikasih. Benar. Topi jujur hobi baru, tapi dulu gue suka topi, tapi sekarang baru ngeliat ya teman-teman, gue masuk komunitasnya juga, gue baru. Kalau untuk jualan, gue menyiapkan satu lagi jualan online barang-barang bekas, karena emang dulu gue jualan barang-barang bekas dari pakaian, jaket gitu. Itu lo bekas lo atau memang lo mengumpulkan? Ada yang bekas gue, pre-love, ada yang memang gue ngambil bal-balan. Oke. Iya, pedagang ya. Iya, tetap Oke. kawan-kawan klub. Oke. Jadi topi juga gitu dari hobi dan ya bisa menghasilkan. Iya, itu apa namanya? Gue rasain banget, itu makanya kan gue bilang semua tuh hanyalah media. Apa yang kita punya, kayak sekarang kan sepatu juga ada komunitasnya. Ada. Ya kan, ataupun jersey juga ada. Bahkan jeans saja ada ya. Ya ada. Iya, celana jeans gue waktu itu ketemu. Anting itu juga ada kan? Anting ada piercing. Iya, kan akhirnya kan itu semua hanya media kan yang menempel, tapi kan di balik itu banyak. Banyak ceritanya. Banyak yang larang juga. Dulu kita jawabin ketemunya gimana ya? Iya, kita kan kapan gitu? Ada beberapa event ketemu gitu, tapi yang lebih seru. Akhirnya apa sekarang secara networking? Bener nggak? Bener. Padahal ketemunya motret model-model pakai bikini lah ketemunya. Itu media, cewek-cewek bikini Iya. media. Media. Mediator. Hiburan. Jadi ya udah, lu ada hobi lain? Hobi yang lain sih saat ini nggak ada lah, paling itu aja sih. Ada yang lu incer kah? Apa mau berkecimpung di dunia apa gitu maksudnya? Tapi maksudnya buat yang ini, yang buat edukasi dan konten yang lu lagi jalankan ini, mau lu seriusin atau memang itu hanya kebutuhan kerjaan atau apa? Ada yang memang kebutuhan kerja, gue bikin suatu program, ada yang memang kebutuhan di gue sendiri gitu. Oke. Cuman tinggal waktunya aja memang ini agak karena kerjain sendiri kan. Jadi ya terputus-putus gitu loh. Karena gue lihat bahwa udah terlambat sebenarnya gue lakukan ini, karena sekarang udah mulai ada yang banyak yang lain gitu, tapi ternyata need-nya ada gitu loh. Nah itu gue terlambat karena gue nggak punya waktunya aja. Tapi itu gue harus lakuin. Ya contohnya kayak sekarang kan dunia digital sekarang udah pada main kan, mau nggak mau. Kita harus ngedap kan, harus ya mau nggak mau ngikutin gitu. Kalau nggak mau gimana lagi gitu. Kalau dulu kita kan biasa langsung lenong ya, langsung hadap-hadapan. Sekarang digital gitu. Padahal kita kangen loh ketemu kalian semua. Padahal bisa diedit loh untuk jadi ganteng. Pakai 360. Anjing, itu aplikasi lama banget. Iya, bunyi. Dewo, sebagai Dewo nih, apa yang diharapin nanti buat usahanya? Apa ada pengembangan usaha lagi atau gimana? Apa mau nambah anak atau mau gimana? Nambah anak. Ya enggak, yang lo harapkan dari keluarga kah? Apa ada? Oke, kalau dari gue sih ya karena gue seneng ngumpul yang pasti, jadi gue karena suka sampai lupa waktu ya, karena gue suka. Ini yang berat dari keluarga Iya, ya? berat gitu. Berangkat pagi, pulang Kayak lagu. nongkrong, iya, nggak pulang-pulang tidur di teras. Lu jelas sih, Wo. Lu ngarep bini lu nonton kan nih? Biar dia ada rasa empati gitu. Tetap cinta. Yang jelas emang itu cita-cita gue, karena gue memang pengen punya usaha sendiri. Itu dulu pernah ada, tapi keputus.
gue harus kerja lagi. Ya kedepannya ya gue pengen punya program sendiri lah. Programnya ini yang memang ya harapannya bisa bermanfaat gitu, karena kita tidak akan pernah tahu, karena kayak di daerah atau di mana ternyata banyak sesuatu edukasi yang perlu bagi gitu apapun gitu, baik tadi tentang kendaraan, perawatan, ternyata masih banyak yang didalemin dan itu mereka harus perlu tahu banget gitu, karena apalagi seputar hobi ya gitu. Nah itu gue pengen banget bikin suatu edukasi, dan kedepannya gue pengen punya satu aplikasi, yaitu namanya roadmap untuk bengkel gitu. Jadi gue udah punya forpen-nya, entah nanti kita bisa ngeliat bengkel ada di mana, kita langsung bisa klik, kita mau ke sana, jaraknya berapa lama, ini bengkelnya apa, dia bisa apa aja gitu. Nah itu yang cita-cita gue mau bikin satu aplikasi itu. Ini terbuka dong kalau ada yang mau masuk membantu lu membuat aplikasinya. Boleh kok. Nah, ini bisa nawarin nggak apa-apa. Iya. Ini bebas kok, masih belum terkenal. Iya. Nanti udah terkenal mahal loh. Jadi buat bikin ini yang pasti lu pengen lebih lebar lebih itu, dan lu lebih mau mendalami masalah konten-konten segala macam dan Iya. edukasi ya. Betul, karena kenapa kan gini, contoh ya, kayak bengkel aja, kan kita nggak pernah tahu kan orang itu mainnya baru atau lama, ngerti atau tidak, kita nggak bisa ngeliat kan, kecuali ngobrol. Nah, tapi pasti kan ada gengsi atau tidak. Iya. Nah, tapi kalau orang apapun pasti tetap dia akan ngeliat di satu tempat, ngerti nggak ngerti dia pasti akan buka. Benar. Nah, jika kita bikin suatu bentuk seperti itu, berarti kan kita juga memberikan edukasi untuk orang yang tidak tahu, jadi tahu. Gitu. Mulia. Itu seperti yang kita lakukan di Skuter Jam, kita memberikan edukasi. Iya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu apa-apa soalnya. Kita tidak tahu karena kita akan ya lu malas. lu nggak mau Malah ngulik, nyari. lu nggak mau ngulik. Gitu. Jadi mungkin karena kan sudah teredukasi, jadi orang jadi tahu. Itu karena gua alamin juga. Iya, dari lu awal ngumpul Iya tadi sama gitu. Pengen main Vespa di mana? gini aja ya ngumpul. Iya, mungkin gini aja udah. Nggak apa-apa, nggak diacuin sekarang lu jadi seorang dewa. Wih, enggak juga sih. Oke. Gitu. Satu kata tentang anak Vespa Indonesia. Satu kata. Waduh, lu berat banget sih. Itulah gua bermutu, gua sama kayak banyak ini. Ya itulah talk show. Bermutu apa membongkar? Satu kata apa berat nih lo? Satu kata. Satu kata. Friendship. Oke. Jadi itu yang lo harapin dari anak Vespa dong? Iya, Friendship. Iya. Tapi gue rasa harusnya berlangsung juga buat semua sih ya. Buat Iya, semua. Apalagi untuk siapapun. dengan kondisi sekarang, kondisi yang lagi berat-beratnya. Sengaja gue nggak mau membahas apapun nih masalah topik COVID beneran. Dia kemarin tuh ngebahasnya COVID. Gue nanya kondisinya ya udah menjadi rahasia umum, semua terbebani dengan itu. Tapi dengan ada friendship gue rasa akan sangat membantu lah ya buat kita ke depannya. Sangat membantu banget. Karena ya itu kan tadi kan gue bilang di awal. Semua kan jadi trust karena temen dan tahu kondisinya. Saling bantu nggak? Yes. Nah, emang kita jadi dakwah kita. Dakwah. Ini kultum sebenarnya. Jadi begini. Oke, jadi yang penting adalah kita tetap menjaga friendship. Betul. Bahwa satu Vespa sudah saudara. Iya. Ya kan? Gua rasa kalau misalnya lu ditanya apa yang lu harapin dari teman-teman Vespa, ada pesan atau ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman Vespa? Soto banget gue pesen. Bukan suatu sih. Ini emang kita yang kemarin-kemarin gue nggak nanya pesan-pesan karena mereka masih muda, Wo. Ini gue tanya pesan-pesan. Jebakan banget ini. Nggak, maksudnya lu ada apa pandangan, kritik, terbuka di sini. Bingung gue juga. Bingung. Nggak, lu bingung apa jaga image aja? Jaga image aja. Ya udah, nggak usah, kalau itu nanti meruncing kan, ya kita susah nongkrong ya. Tergantung mau kita viralin. Jangan juga, ini acara baru Pak, baru 3 episode nih. Kalau viralnya ke Bantai berat. Ya paling pesannya tetap aja jaga silaturahmi itu pasti, karena apapun itu hanya sebuah media. Gitu. Gua nggak bisa bilang A, B, C, tapi satu tetap harus jaga gitu silaturahmi, karena manfaatnya akan cukup besar jika cara pandang kita ngeliatnya akan benar. Nah, itu aja. Luar biasa. Oh Deo, rangkumannya adalah nggak usah malu kalau mau nongkrong. Nah, itu yang ketangkep tuh. Om Dewo langsung datang mau kayak gile, nggak disapa tetap aja, tapi akhirnya kegigihannya bisa nongkrong, banyak link, banyak
lubang usaha. Ah, Asik amin. ya. Banyak lubang usaha, banyak teman. Dengan adanya teman kita bisa melewati macam-macam, ya kan? You happy, I'm happy. Nih, you jump, I jump. Satu nih. Oke, jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Lain Boleh. waktu Om Dewa banyak banget ceritanya. Dari fotografi, dari motor, ngomong apa? Jangan lupa masuk konten gue nanti. Syuting gantian. Tagihnya di sini. Ini bisa diedit nggak? Pasti gue akan masuk. Benar, edukasi. Karena Om Dewa sangat edukasi. Semoga sukses. Amin, sukses juga. Sama keluarga, ya kan? Istrinya kalau nongkrong, Dewa di sini cuma drama aja. Semuanya intinya Om Dewa itu sangat cinta sama mbaknya. Ica ay. Oke teman-teman Jamers, jangan lupa buat men-subscribe dan like, ya, membantu kita. Kita nggak perlu banyak-banyak like sih, yang penting nonton aja. Mau viewer apa subscribe? Pokoknya sampai ketemu lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman lain dari dunia Vespa yang sama tapi berbeda background. Wih, seru nih. Gila, gue kayak penyiar ya. Iya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you buat menonton. Bye. Makan yuk. Siap.